Berikut dari UGM, silakan Bu Rektor. Terima kasih. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin, Universitas Gadjah Mada sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum memiliki tentu saja otonomi dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Dan dengan otonomi ini memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada universitas secara penuh untuk merancang sistem pengelolaan kegiatan akademik dan non-akademik yang efisien dan berkelanjutan. Demikian juga untuk strategi keuangan dan operasional untuk tetap menjaga mutu pendidikan serta pemenuhan hak dosen. Izin Yang Mulia, apakah kami boleh untuk share slide? Silakan Pak Bu Rektor. Kami mohon untuk perkenannya untuk share. Ya, sebentar. Jadi Yang Mulia, ini sekedar sedikit menyampaikan secara ringkas profil dari Universitas Gadjah Mada. Kami sekarang memiliki lebih dari 63.000 mahasiswa, sedangkan total pegawai mencakup dosen dan tenaga kependidikan adalah 6.870, sedangkan dosen di sini adalah 2.848, itu data per 30 Juni 2026, yang terdiri dari ASN 1.751 dan non-ASN 1.097. Next. Dari jenis dan status pegawai, ini seperti juga di universitas sebelumnya, ada dosen tetap Universitas Gadjah Mada, jadi non-ASN, dan juga dosen yang tidak tetap, jadi dengan perjanjian kerja ataupun dosen tidak tetap. Lanjut, karir path untuk kedua, baik untuk yang ASN ataupun non-ASN, dua jalur ini sama, jadi memiliki karir path yang sama dengan kesempatan yang sama untuk keduanya. Lanjut. Dan kalau kita melihat pada reward system yang kami perlakukan, kami menggunakan sistem adanya P1 pay for person yang mencakup gaji pokok dan tunjangan melekat yang diberikan berdasarkan jenis pegawai, pangkat, golongan, dan seterusnya. Kemudian juga P2 yaitu pay berdasarkan posisi atau jabatan yang mencakup tunjangan yang diberikan berdasarkan jabatan, tanggung jawab jabatan dan atau risiko jabatan. Dan yang ketiga adalah pay for performance, kinerja yang mencakup insentif dan juga benefit yang diberikan berdasar capaian kinerja dan prestasi lain. Nah, secara singkat bahwa komponen penghasilan yang terdiri dari penggajian dan tunjangan itu ada 13 hal, mulai dari gaji pokok, berbagai tunjangan, sampai kepada insentif berbasis kinerja, tunjangan hari tua. Lanjut. Dan secara ringkas kompensasi finansial dosen dibagi menjadi 3 hal, jadi ada yang tetap berupa gaji pokok dan tunjangan melekat, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan sertifikasi dosen, tunjangan kehormatan. Kemudian yang kedua adalah komponen insentif, bisa berupa insentif penelitian, publikasi, ataupun berbasis kinerja, dan juga yang sifatnya adalah variabel, yang termasuk di sini adalah honorarium kelebihan beban mengajar, honorarium pembimbingan atau penguji, dan honorarium lainnya. Lanjut, ini adalah kondisi saat ini di mana ini merupakan data rata-rata penghasilan per dosen sesuai dengan jenjang jabatannya, ya. Jadi ada tenaga pengajar, asisten ahli, lektor kepala sampai guru besar. Ada 3 sumber pembiayaan di mana komponen nomor 1 sampai 3 yaitu gaji, tunjangan melekat dan gaji 13 dan gaji ke-14. Ini adalah dari BPP PTNBH. Kemudian
Komponen nomor 4 sampai 6 berupa tunjangan fungsional, serdos dan kehormatan, ini dari APBN. Dan untuk komponen nomor 7 sampai 31 itu adalah pembiayaan dari universitas. Dan kalau kita lihat penghasilan dosen rata-rata per bulan untuk ASN ataupun non-ASN itu sudah disetarakan untuk berbagai jenjang jabatan. Contohnya untuk tenaga pengajar, seorang ASN akan mendapatkan take home pay 21 juta, sekitar 21 juta. Sedangkan untuk non-ASN ini juga sekitar 20,13 juta ya. Jadi hampir mirip. Asisten ahli ini 25 juta di kedua ASN ataupun non-ASN. Lektor 33 hingga 34 juta rata-rata. Lektor kepala ini antara 38 sampai 39 juta. Sedangkan untuk guru besar ini antara 45 juta hingga 50 juta per bulan. Lanjut. Kondisi saat ini saya kira kita menghadapi ada 3 hal yang kita hadapi. Yang pertama adalah terkait dengan kuota dalam sertifikasi dosen yang setiap tahun memang dibatasi. Sehingga kondisinya belum semua dosen memperoleh kesempatan dalam melakukan sertifikasi dosen sebagai syarat untuk memperoleh tunjangan profesi dosen. Kemudian yang kedua, besaran tunjangan fungsional dosen berdasarkan jabatan akademik ini masih sesuai dengan PP nomor 65 tahun 2007, jadi sudah hampir 19 tahun yang lalu, tentang tunjangan dosen dengan besaran yang tidak mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat ini untuk jabatan, besarnya tunjangan jabatan untuk guru besar adalah 1.350.000, lektor kepala 900.000, lektor 700.000 dan jabatan asisten ahli 375.000. Yang ketiga, kondisi yang ketiga adalah kenaikan gaji terakhir sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 77 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Selanjutnya, dan ini beberapa hal yang kami usulkan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah penambahan kuota untuk pelaksanaan sertifikasi dosen bagi dosen yang belum memperoleh serdos. Yang kedua adalah peninjauan ulang besaran tunjangan fungsional dosen. Dan yang ketiga adalah peninjauan ulang untuk kenaikan gaji pokok dosen. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rektor. Itu yang PowerPoint terakhir itu dicatat betul sama Pak Dirjen, Bu. Nanti biar beliau bahas di kementerian lah. Ya Pak Dirjen ya. Kata Pak Menteri kemarin kita akan usahakan gaji dosen itu sekitar 30 sampai 50 juta kalau saya nggak salah baca kemarin ya. Nah itu harus direalisasikan itu Pak Dirjen sesegera mungkin. Terima kasih Bu Rektor dengan tim atau memberikan keterangan. Kalau ada di antara majelis yang mau mendalami. Prof. Guntur. Kemudian yang kedua, ini khusus dari UGM. Ya tadi kalau saya tidak salah tangkap tadi ya, nanti dikoreksi kalau saya salah. Itu take home pay-nya itu 20 sampai 21 juta itu pada dosen yang paling bawah ya, yang apa istilahnya golongan 3B ya, atau 2B ya, 3B ya. Karena kan dosen itu 3A paling ini. Yang bersifat, nah ini yang saya mau tanyakan ini dosen yang dapatnya 20-21 juta ini yang fixed income-nya ini berapa nih? Karena ini yang 20 sampai 21 ini kan take home pay di dalamnya ada yang misalnya gaji pokok itu kan fixed income itu. Tapi ada juga yang variable income ini. Nah, jangan sampai kalau kita melihat
ya saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon di sini ini lebih mempersoalkan yang fixed income ini. Kalau yang variable income kan ini bisa ada, bisa juga tidak ada. Ya, kalau tadi ya saya kaitkan dengan UI tadi yang menyatakan ya bahwa penghasilan dosen itu jangan dilihat dari gaji, tapi dilihat dari take home pay-nya. Ya memang benar itu. Tapi di antara take home pay ini kan ada yang fix, yang memang seperti gaji pokok gitu. Nah, tetapi ada juga yang sifatnya variable income ini yang kemungkinan ada, kemungkinan juga nggak dapat. Nah, kalau ini dosen yang paling, misalnya yang paling tidak aktif, kalau tadi dari UNAN menyatakan dia harus hadir berapa kali setiap minggu? Ya, 50%. Nah, 50%. Bagaimana kalau itu dia dosen yang non-ASN tetap, tapi tidak hadir seperti itu? Apakah konsekuensinya dia tidak mendapatkan ya penghasilan yang sehingga dia punya penghasilannya bisa jadi jatuh di bawah UMR? Nah, ini yang kita perlu jaga supaya penghasilan itu tidak jatuh di bawah UMR tadi, UMK ya, karena dalam hal kaitannya ini dengan kota. Nah, itu menurut saya perlu ada penjelasan ya, nanti mungkin bisa ke semua perguruan tinggi ini untuk membedakan mana yang fixed income-nya dari take home pay itu, mana yang masih kategori variable income ya. Karena bisa, kalau yang itu yang banyak, variable income-nya banyak dan kemudian bahkan melampaui tadi sampai berapa? 100 juta apa? Ya, itu alhamdulillah, itu yang memang diharapkan oleh seluruh dosen, itu berarti dosen yang sudah sejahtera. Tapi yang kita mau ini bumper yang paling bawah ini jangan sampai dia justru jatuh di bawah dari UMK atau UMR dari masing-masing daerah. Nah, kemudian untuk dosen yang awal ya sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pegawai negeri sipil, dosen pada tahun pertama itu sifatnya masih calon pegawai negeri sipil dan itu mendapatkan penghasilan 80% dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Nah, di UGM itu kalau master itu di angka sekitar 2,8 juta, sedangkan kalau mereka adalah sudah berpendidikan S3 itu di angka sekitar 3 juta dolar. Itu penghasilan pokok yang rupiah. Rupiah, Pak. Kalau dolar banyak banget itu. Itu penghasilan pokok yang diperoleh oleh dosen dan itu akan berlangsung selama antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, tapi ini masih di atas UMK karena UMK di Kabupaten Sleman itu di angka 2,6 juta rupiah. Kemudian kalau kita melihat tadi dari keseluruhan gaji dosen tetap UGM maupun dosen tetap PNS, itu sebenarnya yang betul-betul menjadi gaji pokok itu hanya ya, gaji tetapnya, gaji pokoknya yang menjadi gaji tetap itu adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan melekat saja. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat range-nya dari dosen yang awal pertama kali masuk tadi di angka 2,8 juta, kalau kemudian sampai guru besar itu mungkin hanya sekitar di angka 5,5 juta rupiah per bulan. Nah, itu adalah gaji tetapnya karena sifatnya yang lain adalah sifatnya variabel. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan. Ini pun sebenarnya kan tadi sudah termasuk tunjangan fungsional karena tunjangan fungsional guru besar itu juga relatif sudah sejak tahun 2007 itu di angka 1.350.000 ribu rupiah saja gitu ya. Yang kalau kita menggunakan perbandingan emas di angka 2007 jika tunjangan fungsional guru besar saat itu dibelikan emas dan dijual sekarang itu sudah di angka 18,3 juta rupiah. Jadi memang ini perubahannya sudah cukup besar.